Shalom, saya ucapkan selamat Paskah kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. Bersyukur sampai detik ini kita masih boleh jumpa. Walaupun Bapak Ibu di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya tetap dengan kerinduan yang sama, semangat yang sama. Kita datang untuk cari Tuhan, kita datang mau sembah Tuhan, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, tetap Engkau Allah kami yang luar biasa dalam hidup ini. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh menikmati penyertaan-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau pada saat ini kami boleh bersama dengan umat-Mu memperingati hari Paskah, satu hal yang luar biasa bagi kami, walaupun dengan kondisi yang berbeda dari tahun-tahun biasanya. Tapi semangat kami, sukacita kami tetap di dalam Tuhan. Bahwa pengharapan kami tidak akan hilang karena kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Engkau bangkit bagi kami memberikan kehidupan. Itu yang kami yakini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Berkati setiap kami, hamba-hamba-Mu yang melayani, Engkau mengurapi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi juga umat-Mu yang ada di rumah. Di mana suara ini boleh didengar, Engkau memakai setiap apa yang kami gunakan untuk kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Ku menyembah-Mu dalam kudus hadirat-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat jiwamu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Dia menghampiri setiap Bapak Ibu yang ada di rumah. Rasakan kehadirannya, amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Ku menyembah-Mu, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
jamah setiap hati umat-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Dengan iman dan percayamu, umat Tuhan nikmati Dia hadir dalam hatimu. Yes. Sekali lagi katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur lagi untuk kesempatan hari ini. Dalam suasana ibadah, kami saling berjauhan, tapi kami tetap satu di dalam Tuhan, satu di dalam iman, satu di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Engkau, kami menyembah Engkau, dan sekarang Tuhan, jamah setiap kami merindukan, kami menantikan Kau bersuara bagi kami. Urapan-Mu bekerja di sini Tuhan, urapan-Mu juga bekerja di rumah kami masing-masing, dan urapan yang sama melakukan karya, menyampaikan kebenaran firman ini kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua keluarga GBI Pondok Daud di seluruh wilayah kota dan kabupaten Probolinggo ini, dari yang paling timur sampai yang di barat, di utara, di selatan. Ya, saya bersyukur kemarin kita sudah merayakan ibadah Jumat Agung bersama-sama. Kita menikmati perjamuan kudus walaupun dengan cara yang berbeda dari biasanya, tapi saya bersuka cita menikmati melihat Bapak Ibu bisa bersama-sama merayakan itu dalam ibadah keluarga masing-masing. Selamat merayakan Hari Kebangkitan Isa Al-Masih saya ucapkan hari ini. Sang Mesias yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun kalender tidak mencatat itu, namun Alkitab mencatat dan sejarah pun mencatat bahwa Allah pernah datang ke dunia menjadi manusia, membawa berita keselamatan melalui pengampunan dosa, mati untuk melaksanakan penebusan dosa, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah kembali, Roh Kudus dicurahkan, dan Dia berjanji akan datang yang kedua kali. Nah, pagi ini saya tidak akan mengajak untuk kita membahas topik-topik tersebut, tapi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sebuah tema, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Sekali lagi, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Bapak Ibu, kita akan baca nats Alkitab pembimbing kita, Yohanes 11 ayat 22 sampai 26 katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes pasal 11. Namun kita tidak akan membaca semua ayat. Bapak ibu saudara bisa membaca ulang di rumah nanti, atau sambil membuka ayat Alkitab saudara masing-masing di rumah. Saudara, Yohanes 11 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Bagian pertama yang kita mau renungkan firman Tuhan pagi ini, yaitu orang yang dikasihi dan mengasihi Yesus bisa sakit. Saudara, adalah perkara yang amat berharga di dunia ini untuk mempunyai rumah dan satu keluarga kemana orang bisa pergi setiap saat, bisa mendapatkan peristirahatan, pengertian, damai dan kasih. Ternyata hal yang paling berharga di dunia ini bagi seseorang adalah keluarga. Tempat untuk pulang, beristirahat di rumah itu, orang tersebut mendapatkan kasih, damai dan pengertian. Sehingga ada istilah berkata, rumahku adalah istanaku. Ini bukan berbicara tentang gedung fisik sebuah rumah yang besar dan sebagainya, tapi justru berbicara tentang suasana, home sweet home, bukan house tapi suasana. Nah, saudara, adalah terbuka bagi kita semua untuk bisa menjadikan rumah kita itu sedemikian, menjadi rumah yang home sweet home. Dan itu tidak memerlukan biaya. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang penuh pengertian. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah di Betania, Yesus menemukan tempat semacam itu. Yesus mengasihi 3 orang bersaudara, Maria, Marta dan Lazarus. Dan Alkitab berkata, mereka pun sangat mengasihi Yesus. Mereka pernah melayani dengan berbagai hal yang mereka bisa kerjakan. Maria pernah mengurapi dengan minyak pengorbanan yang begitu mahal. Marta pernah melakukan kesibukan dengan skill melayani Tuhan. Dan mereka semua mengasihi Tuhan. Tapi jelas dalam ayat 3 tadi berkata, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit." Orang yang dikasihi dan mengasihi Yesus bisa sakit. Dan ketika Yesus mendengar kabar, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, ternyata ada sakit penyakit yang dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Satu contoh dalam Injil Yohanes pasal 9 diceritakan ada orang buta sejak lahir. Rombongan Yesus dan murid-murid berjalan. Ketika menyaksikan orang buta itu, langsung bertanya, "Guru, yang berdosa siapa? Orang tuanya atau orang itu?" Orang Yahudi selalu menghubungkan penderitaan dengan dosa. Mereka berasumsi bahwa di mana ada penderitaan, di situ pasti ada dosa.
Itu asumsi mereka. Namun di sini Yesus tidak mencoba untuk menerangkan hubungan dosa dengan penderitaan. Dia mengatakan bahwa penderitaan orang ini, penderitaan itu datang kepadanya untuk memberi kesempatan menunjukkan apa yang Tuhan bisa buat. Mujizat adalah tanda kemuliaan dan kuasa Allah. Alkitab mencatat Yesus mendapat berita Lazarus yang dikasih itu sakit. Dan berkata dia tidak segera datang menolong. Tunggu meninggal sampai tubuhnya menjadi busuk. Mengapa? Yohanes 11 ayat 15 berkata, tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata Yesus memang sengaja, saudara, untuk menunda sampai mayat Lazarus menjadi busuk. Dan dia berkata, aku sengaja, aku syukur aku tidak cepat datang supaya aku mengajarkan, supaya kamu dapat belajar percaya. Belajar percaya. Di sini jati diri Yesus mulai diperkenalkan. Yesus bukan sekedar orang baik. Yesus bukan sekedar guru yang baik. Yesus manusia ilahi yang punya kuasa, mampu menghidupkan orang yang mati, yang bahkan sudah busuk sekalipun. Saudara, jadi apapun kondisi kita, kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian, sakit atau berbagai penderitaan yang lain, jika melaluinya Allah ingin menunjukkan kemuliaan dan kuasanya, mujizat itu pasti terjadi. Sekali lagi, jika melalui kondisi saudara entah sakit, entah penderitaan apapun juga, dan melalui hal itu Allah ingin menyatakan kemuliaannya, mujizat pasti terjadi. Dan Tuhan akan mengatur waktu dan caranya. Waktu Tuhan dan cara Tuhan. Sesuai dengan kedaulatan dia punya cara. Dia tidak pernah terlambat. Dan tepat pada waktu yang sudah ditentukan dengan cara yang ditentukan. Mujizat itu pasti terjadi. Tapi bagaimana jika tidak ada mujizat? Sudah berdoa, sudah berjuang dan tidak terjadi. Saudara, ada tujuan yang lain. Selain Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui persoalan hidup manusia, melalui sakit dan segala macam, Allah juga ingin memberi kesempatan, menunjukkan kesempatan untuk memperlihatkan kemurahan Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 1-10, Rasul Paulus berbicara. Dia berkata supaya jangan dia meninggikan diri atas pengalaman-pengalaman supranatural yang dialaminya. Dia diberi duri dalam daging, yaitu utusan iblis yang menggocoh. Duri dalam daging itu sesuatu yang tidak nyaman tentunya. Tentang hal itu dikatakan sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku mau bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, jika kesusahan dan malapetaka menimpa seseorang yang berjalan dengan Tuhan, hal itu justru memperlihatkan kekuatan, keindahan, daya tahan, dan keagungan di dalam hati orang tersebut. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kemurahannya. Sehingga ketika kesusahan, malapetaka menimpa orang yang berjalan dengan Tuhan,
itu akan menunjukkan kekuatan, keindahan, daya tahan, dan keagungan yang ada di dalam hati orang tersebut. Dan pada akhirnya kita akan masuk kepada poin yang kedua. Semua orang menuju kepada kematian. Baik mereka yang bertahan dalam kemurahan Tuhan, atau mereka yang mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Dua macam orang beriman ini saudara dicatat di dalam Ibrani 11. Ada orang-orang yang mengalami kuasa mujizat Allah yang luar biasa. Tapi juga ada orang yang sampai meninggal tidak mengalami itu. Tapi mereka telah menunjukkan karya Tuhan, kemurahan Tuhan yang mendampinginya. Tapi yang pasti entah yang mengalami mujizat ataupun yang tidak, orang-orang yang hidup ini akan meninggal. Dan kepada orang-orang hidup inilah berita yang penting ini disampaikan. Perikop Yohanes 11 ini sesungguhnya ingin menyampaikan satu pesan yang penting, bukan sekedar kebangkitan Lazarus dari kematian. Lebih dari itu. Ayat 25-27 berkata demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Marta berkata, "Engkaulah Mesias yang diutus itu, yang akan datang itu. Dialah Mesias, Kristus yang dilantik. Dia datang ke dunia menyelamatkan kita semua. Kita mati bagi dosa, dia mati bagi dosa-dosa kita manusia. Dia bangkit dari kematian. Dia membuktikan bahwa dia sanggup menghidupkan orang mati untuk hidup yang kekal. Oleh sebab itu Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 berbicara tentang kebangkitan orang-orang mati. Ayat 19 berkata, "Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia." Saudara, hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Yesus, yang diberikan kepada kita, adalah satu kehidupan yang lebih bernilai dari hidup yang sekarang ini. Sebab itu Paulus berkata, kalau kita hanya berharap kepada Tuhan, menaruh harap kepada Kristus hanya untuk hal-hal selama di dunia ini, kita adalah orang-orang yang paling malang. Sebab yang lebih bernilai, yang lebih mulia, yang lebih indah itu ada dalam kekekalan, dan itu yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua. Bapak Ibu, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, Yesus berkata, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Lalu dia bertanya, percayakah engkau akan hal itu? Percayakah engkau akan hal ini? Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan Marta pun berkata, aku percaya Tuhan. Engkaulah Mesias yang bisa memberikan hidup itu. Dan saya pun berkata, aku percaya Tuhan, Engkau bisa memberikan hidup bagiku. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara masing-masing juga berkata, aku percaya Tuhan, Engkau yang bisa memberikan hidup itu bagiku. Amin. Tuhan berkati. Saya undang tim worship untuk ke mimbar. Kita nyanyikan pujian bersama-sama sebelum kita masuk dalam doa.
Sebab Dia hidup, ada hari esok. Aku tidak gentar, karena kehidupan yang lebih baik, yang lebih mulia itu sudah diberikan oleh Yesus kepada aku. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Engkau pegang. karena Engkau hidup dan memegang kehidupan kami. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Engkau hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapa, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami belajar lagi pagi hari ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami sakit ataupun penderitaan, kami mau belajar untuk menantikan Engkau, Tuhan. Kalau memang Tuhan kehendaki untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hal ini, kami tahu Engkau akan melakukannya dalam waktu dan cara-Mu. Engkau tepat waktu bekerja dan Engkau tidak pernah terlambat, sebab Engkau sudah mengatur sesuai dengan jadwal-Mu, program-Mu dalam kedaulatan-Mu. Dan sekiranya kami tidak menerima itu, Tuhan, kami percaya Engkau menaungi kami dan berikan kekuatan. Seperti Paulus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Dan aku bersyukur dalam kelemahan nyata bahwa kuasa Kristus yang kuat bekerja di dalam hidup kami. Teguhkan kami umat-Mu Tuhan. Kalau di antara kami dalam kesesakan, dalam sakit, dalam penderitaan, biar Tuhan memberikan kemampuan untuk terus bekerja dalam hidup kami. Kami menikmati kemurahan kebaikan Tuhan itu. Dan kami akan menjadi kesaksian bahwa Tuhan sungguh hidup dalam hidup kami. Bapa, kami tahu pada akhirnya kami semua akan mati. Kematian merupakan tujuan setiap orang kemana kami melangkah ke depan. Kami harus menghadapi itu. Karena itu sudah keputusan bahwa karena upah dosa adalah maut, maka kami harus menghadapi kematian. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kami sudah mendengar, kami sudah menyaksikan, kami sudah mengalaminya. Dan kami paham bahwa Engkau sudah mati buat kami. Dan Engkau juga sudah bangkit untuk kami. Engkau sanggup, Engkau mampu. Engkau menyatakan kuasa-Mu bahwa Engkau sanggup. Engkau bangkit dari kematian. Dan itu bukti bahwa Engkau mampu untuk menghidupkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan kekal yang menjadi jaminan buat kami. Tuhan menolong supaya kami terus bertahan di dalam setiap kesulitan apapun juga. Kau kami setia sampai akhir hidup kami. Kalau ada di antara keluarga kami yang belum mengenal-Mu, belum percaya kepadamu, Bapa, jamah mereka. Nyatakan diri-Mu, curahkan belas kasihan-Mu, selamatkan mereka ya Tuhan, supaya mereka juga tidak mati selama-lamanya, tapi akan bangkit bersama-sama dengan orang-orang percaya pada akhir zaman untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-Mu di surga selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu yang sudah beribadah pagi hari ini semuanya. Tuhan tetap menyertai, Tuhan beri sehat, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dalam anugerah kebajikan dan kemurahan Tuhan bersama dengan kami selama-lamanya. Berkatin Indonesia Tuhan, hikmat-Mu bagi para pemimpin kami, presiden, wakilnya dan seluruh tim, jajaran pemerintahan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Dan jalan keluar, kelepasan diberikan oleh Tuhan. Tolong Tuhan lepaskan Indonesia dari situasi ini. Dari sakit penyakit wabah, supaya tidak berlama-lama berkuasa di negeri ini. Mohon juga untuk penyelesaian secara ekonomi. Kami minta kepadamu, Tuhan berikan damai sejahtera untuk turun ke negeri ini. Dan berkat Tuhan yang melimpah diberikan kepada negeri ini sehingga kami semua dapat melewatinya. Kami dapat melalui setiap kesulitan yang ada dengan pertolongan dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindukan persekutuan yang sejati, persekutuan bersama dengan umat Tuhan di dalam gereja-Mu di sini secara real, persekutuan yang nyata, bukan virtual. Tuhan, kami berdoa pada waktunya Tuhan akan segera menolong kami dan kami bisa menikmati ibadah yang seperti itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua dan kami bersyukur karena Tuhan sudah mendengar, mengabulkan doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa dalam ibadah yang lain. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, memberikan kepada kita pengharapan bahwa dalam hidup ini Dia sudah lakukan hal yang sangat-sangat luar biasa bagi kita. Dia hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Amin. Sampai jumpa di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu.